Masalah terbesar Dai Luoli adalah bahwa kekuatan spiritual jiwanya tidak aktif ketika ia berkultivasi. Meskipun ada ahli di Dukes Mansion yang menemukan masalah ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, kekuatan spiritual seseorang terkait dengan jiwanya. Jiwa sangat ajaib. Jika Dai Luoli berjalan di jalan yang salah, ia mungkin menderita efek samping yang akan membahayakan dirinya. Akibatnya, Dai Luoli terus tetap dalam kondisi saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa melepaskan setengah kekuatan jiwanya. Secara alami, dia tidak bisa mengejar Dai Yueheng dan Dai Huabin. Huo Yuhao menggunakan metode yang sangat sederhana untuk merangsang jiwa bela dirinya, memanfaatkan perasaannya untuk Suyun. Menggunakan cinta sebagai stimulasi itu sangat sulit, dan itu bisa menimbulkan dampak. Tentu saja, prasyarat adalah bahwa cinta ini dapat dipenuhi setelah jiwa bela diri Dai Luoli terstimulasi. Akibatnya, Huo Yuhao benar-benar merangsang kekuatan spiritual Dai Luoli ke tingkat ekstrim, memungkinkannya memasuki keadaan gila. Memang, komponen spiritual dari jiwa bela dirinya sepenuhnya dirangsang, dan kekuatan jiwanya naik 2 peringkat hanya dalam waktu singkat. Dai Luoli tidak merasakannya sendiri, tetapi dia akan segera menemukan perubahan signifikan pada tubuhnya setelah dia pulih. Melihat bahwa proyeksi macan darah akan menghubunginya, Huo Yuhao tersenyum dan dengan cepat menggeser langkahnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Dai Luoli. Sementara Dai Luoli menyerang dengan ganas, jarak antara dirinya dan Huo Yuhao terlalu besar. Selanjutnya, dia hanya mengandalkan keberaniannya untuk menopang dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao memukul telapak tangannya di leher Dai Luoli, dan Dai Luoli bergetar sedikit sebelum jatuh ke tanah. Pada titik ini, pengekangan pada Suyun tiba-tiba menghilang. Dia hampir jatuh, karena dia tidak seimbang. Setelah menyadari bahwa dia bisa bergerak, dia dengan cepat bergegas menuju Dai Luoli. Cara Dai Luoli memandangnya tadi sudah tertanam dalam benaknya. Dia tidak bisa melupakan tekad dan keberanian di mata merah darahnya. Bagi aku, dia. Pada saat ini, Suyun hanya merasa sangat sedih. Dia dengan cepat membantu Dai Luoli dan berteriak, "Luoli, Luoli, bangun. Kamu tidak bisa mati. Bangun." Saat dia menangis, air mata sudah mengalir turun tak terkendali. Dia memeluk Dai Luoli, yang sudah berlumuran darah, erat. Huo Yuhao tidak berdiri terlalu jauh. Dia tersenyum ketika melihat mereka. Dia tahu bahwa setidaknya saudaranya telah menemukan tempat di dalam hati sang putri. Adapun bagaimana mereka akan berkembang di masa depan, itu akan menjadi jauh lebih sederhana. Luoli, aku sudah melakukan cukup banyak untukmu. Kamu harus mengandalkan diri kamu mulai sekarang. Aku akan membunuh kamu. Suyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao dengan marah. Kamu bukan orang biasa. Katakan padaku. Kamu siapa? Kamu harus menjadi mata-mata dari Kekaisaran Sanmun. Aku akan membuat seseorang membunuhmu. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, Yang mulia, mari kita bahkan tidak berbicara tentang apakah aku seorang guru jiwa terlebih dahulu. Hanya dari bagaimana kamu berteriak seperti itu, siapa yang bisa kamu bunuh kalau aku bunuh kamu dan dia dulu? Suyun tertegun. Iya. Hanya mereka bertiga yang ada di sini. Mengapa tidak ada penjaga yang berpatroli di tempat ini meskipun mereka membuat keributan besar? Itu karena dia mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggunya dalam kultivasinya. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa melawan Huo Yuhao. Apa yang bisa dia lakukan? Huo Yuhao perlahan berjalan ke arahnya. Sementara Suyun adalah seorang guru jiwa, dia lebih seperti gadis kecil. Dia tidak memiliki pengalaman berkelahi, dan tampak sangat ketakutan sekarang. Saat dia memeluk Dai Luoli dengan erat, dia kehilangan suaranya dan berkata, kamu, jangan datang. Huo Yuhao dengan tenang tersenyum dan berkata, dia belum mati. Begini saja, biarkan aku bunuh dia dulu. Maka kamu dapat bersumpah untuk tidak mengungkapkan identitas aku. Aku akan mengampuni kamu kemudian. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Suyun menggendong Dai Luoli saat dia tiba-tiba berdiri. Ada tatapan tajam di matanya, dan dia memelototi Huo Yuhao. Aku dari keluarga Kekaisaran Star Luo Empire. Aku hanya bisa menjadi putri yang mati dalam perkelahian, tetapi bukan putri yang hidup dengan memalukan. Jika kamu ingin membunuhnya, lebih baik kamu bunuh kita berdua. Huo Yuhao mengangguk di dalam hatinya.
Adik laki-laki aku memiliki selera yang baik. Sementara putri ini sedikit sombong dan tidak masuk akal, dia memiliki prinsip-prinsipnya. Selain itu, ia menemukan bahwa Suyun tampaknya memikirkan solusi bagaimana melarikan diri dari ujung jarinya. Dia tersenyum dan matanya bersinar dengan jejak emas keunguan redup. Suyun tiba-tiba merasakan gelombang spiritual yang aneh muncul. Pada saat berikutnya, dia menjadi pusing sebelum pingsan. Huo Yuhao berjalan maju dan mendukung tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil Dai Luoli dari lengannya dan menempatkannya di tanah. Komandan Su pingsan, teriak Huo Yuhao. Kemudian, membawa Dai Luoli, dia berubah menjadi proyeksi ilusi sebelum menghilang. Ketika Dai Luoli bangun dari tidur lelapnya, itu sudah pagi berikutnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan langit sudah agak terang. Dai Luoli hanya merasa tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak kuat di tubuhnya dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Lebih anehnya, dia terpana menyadari bahwa perasaannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya bukanlah akibat dari persepsi visualnya terhadap mereka, tetapi karena tampaknya ada sepasang mata lain yang membantunya mengamati sekelilingnya. Saat dia membuka matanya, Dai Luoli duduk di tempat tidurnya. Rekrut dari Versbung juga bangun pada saat ini, dan dengan cepat mengenakan seragam mereka sebelum mencuci. Setelah ini, mereka pergi untuk sarapan. Semua yang terjadi semalam bermain di kepala Dai Luoli. Ketika dia melihat tubuhnya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada luka. Selanjutnya, dia kering dan bersih. Seragamnya diletakkan rapi di satu sisi, seolah-olah dia belum pernah mengenakannya. Apakah semuanya semalam mimpi? Dai Luoli tidak percaya. Apakah aku benar-benar bermimpi? Tidak, aku tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu menyakitkan dalam mimpiku? Ya, itu dia. Dia memutar kepalanya untuk melihat Tang Dong. Tang Dong baru saja mengganti bajunya dengan seragam, dan dengan malas merentangkan pinggangnya. Sepertinya dia bisa merasakan Dai Luoli melihat ke atas, dan segera menoleh untuk melihat ke belakang. Setelah ini, dia mengungkapkan senyum ramah. Dai Luoli terlalu penasaran, dan tidak tahan lagi. Dia dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya dan mengenakan seragamnya sebelum pergi untuk menemukan Tang Dong. Dai Luoli bingung ketika dia bertanya, "Tang Dong, apa yang terjadi padaku semalam? Mengapa aku ingat bahwa aku dipukuli dengan sangat tragis oleh kamu?" Huo Yuhao terkekeh, "Begitukah? Jika kamu pikir itu masalahnya, maka itu masalahnya. Namun, apakah kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi? Ayo, mari kita sarapan. Aku akan memberitahumu saat kita makan." Saat dia berbicara, dia menyeret Dai Luoli untuk menyegarkan diri. Dai Luoli menatapnya dengan ekspresi abnormal, dan bahkan lebih bingung. Namun, itu tidak terlalu tepat baginya untuk menanyai Tang Dong dengan begitu banyak rekrutan. Setelah menyegarkan diri, mereka berdua pergi untuk sarapan. Di kantin, mereka berjongkok di satu sisi untuk sarapan. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Dai Luoli tidak bisa membantu tetapi bertanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan bicara saat makan. Mari kita bicara setelah kita selesai makan." Dai Luoli merasa seolah bola api perlahan naik di dadanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao, dia akan memukulnya sekarang. Sangat disayangkan bahwa ini hanya pikiran di kepalanya. Dia tahu dia tidak memiliki peluang menang melawan seseorang sesat Huo Yuhao. Dia hanya bisa terus makan. Setelah dia dengan cepat menyelesaikan sarapannya, dia mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi. Huo Yuhao berkata, "Ayo, biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu." Saat dia berbicara, Huo Yuhao meraih pundaknya. Pada awalnya, Dai Luoli tidak terlalu terbiasa dengan Huo Yuhao melakukan ini. Namun, ia mulai menjadi terbiasa setelah sebulan. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan Huo Yuhao dalam pertarungan. Namun, kali ini berbeda. Ketika Huo Yuhao meraih bahunya, Dai Luoli tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya berubah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap, dan siang hari beralih ke malam hari. Sebelum berseru, suara Huo Yuhao sudah terdengar di benaknya. "Jangan kaget. Lihat lebih dekat. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi semalam?" Ya, itu malam hari. Saat itu malam hari di kamp militer mereka, dan mereka berada di lapangan latihan militer. Segera,
Dai Luoli melihat dirinya menyerbu menuju Huo Yuhao seperti harimau gila. Namun, dia terlempar kembali setiap saat. Itu bukan ilusi. Semua yang terjadi semalam benar. Itu bukan ilusi. Lebih jauh, dia menyaksikan betapa cemasnya dia sebagai pengamat. Namun, dia tidak tahu mengapa Suyun tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat ekspresi di wajah Suyun, Dai Luoli tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Lihatlah dirimu sendiri. Suara Huo Yuhao terdengar lagi. Dai Luoli secara tidak sadar mengalihkan perhatiannya ke tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Ketika dia melihat proyeksi macan darah di belakangnya dan merasakan undulasi spiritual yang kuat yang dia lepaskan, dia linglung. Benarkah itu aku? Tetapi mengapa aku begitu berbeda? Sejak kapan kekuatan spiritual aku begitu besar? Apakah kekuatan jiwaku meningkat hari ini karena? Saat dia bertanya-tanya tentang banyak hal, dia melihat dirinya dilemparkan ke tanah oleh Huo Yuhao sekali lagi sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia melihat Suyun menyerbu ke samping dan memeluknya dengan erat. Dia menangis untuknya. Dia bahkan menyebutkan bagaimana dia rela mati bersamanya ketika Huo Yuhao mengklaim bahwa dia ingin membunuhnya. Setelah ini, Suyun pingsan. Huo Yuhao kemudian berteriak sebelum pergi bersamanya. Dia menemukan tong air di dekat kantin dan membersihkannya sebelum mencuri seragam baru dari toko militer. Malam ilusi menghilang, dan itu siang hari lagi. Semuanya kembali normal. Apa yang kamu rasakan? Suara Huo Yuhao terdengar sekali lagi. Dai Luoli memutar kepalanya untuk menatapnya seolah dia sedang melihat monster. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, aku bertanya tentang perasaan kamu setelah melihat apa yang aku perlihatkan kepada kamu. Dai Luoli tanpa sadar berkata, akan lebih bagus jika aku sadar ketika Yuner memelukku. Huo Yuhao terdiam saat dia menampar dahinya dan berkata, aku tahu itu. Kamu makhluk emosional. Aku bertanya kepada kamu bagaimana perasaan kamu ketika kamu meletus tadi malam. Tidakkah kamu menyadari bahwa jiwa bela diri kamu telah menjadi berbeda? Dai Luoli sangat waspada ketika dia memandang Huo Yuhao dan berkata, kamu siapa sebenarnya? Ada apa dengan ilusi tadi? Juga, bagaimana kamu tahu bahwa Yuner adalah seorang putri? Huo Yuhao tertawa, sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Aku Tang Dong. Aku hanya Tang Dong. Kamu hanya perlu tahu itu. Kamu seharusnya merasa bahwa kamu telah mendapatkan sesuatu selama sebulan terakhir. Kamu harus bekerja keras untuk Yuner kamu. Ini semua yang bisa aku lakukan untuk kamu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidur mereka. Mereka masih punya waktu untuk istirahat sebelum pelatihan mereka dimulai. Dai Luoli tampak sangat tidak pasti ketika dia melihat Huo Yuhao pergi. Siapa dia sebenarnya? Tidak peduli seberapa lambat dia sekarang, dia masih bisa merasakan bahwa Huo Yuhao bukan orang biasa. Dia punya 3 cincin, tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang biasa. Dia sangat meragukan hal ini. Bahkan Suyun juga lebih lemah darinya, meskipun dia memiliki 4 cincin. Sepertinya mereka berdua sangat jauh darinya. Aku seharusnya berpikir bahwa dia adalah seorang guru jiwa. Aku hanya tidak tahu tipe master jiwa apa dia. Namun, apa yang dia lakukan di militer? Dia benar. Aku bisa merasakannya. Dai Luoli menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat semua yang telah terjadi di antara dia dan Tang Dong selama sebulan terakhir. Sementara dia dipukuli setiap hari, dia terkejut menyadari bahwa kultivasinya perlahan-lahan meningkat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika ayahnya meluangkan waktu untuk membimbingnya, perbaikan yang dia lakukan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah dia capai bulan lalu. Yang aneh adalah keadaan dia tadi malam. Dia mengatakan bahwa jiwaku telah berubah. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan jiwa bela dirinya. Segera, dia terkejut dan tenggelam dalam kejutan yang menyenangkan ini. Ya, jiwa bela dirinya memang telah berubah. Bahkan, itu telah tumbuh lebih kuat, yang berada di luar imajinasinya. Dia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Tang Dong, siapa kamu? Apakah ayah aku mengirim kamu untuk membantu aku? Namun, dia jelas terlihat seumuran denganku. Kenapa dia begitu kuat? Siapa sebenarnya dia? Saat ia membawa keraguan ini bersamanya, Dai Luoli terus merasakan jiwanya. Spiritualitas jiwa bela dirinya akhirnya terbangun. Segalanya telah berubah,
dan menjadi sangat indah.